Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran perkembangan teknologi digital pada strategi pemasaran dan jalur distribusi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Studi kasus UMKM kuliner tanpa restoran, kepiting nyinyir. Ya. Jadi materi kita kali ini adalah tentang peran perkembangan teknologi digital. Apakah development of digital technology ya berdampak pada peningkatan marketing dan channel distribution dari MSMEs ya, dari UMKM. Apakah perkembangan teknologi digital pada strategi pemasaran dan jalur distribusi usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia itu memiliki peran yang positif sehingga UMKM memiliki kinerja dari sisi penjualan yang terus mengalami peningkatan atau tidak. Nah, ya. Studi kasus usaha mikro, kecil, dan menengah kuliner tanpa restoran, kepiting nyinyir, ya. Tulisan ini telah dipublikasikan oleh Devi Krisnawati, dosen Prodi Manajemen Unkris. Oke. Publikasi pada Jurnal Manajemen Bisnis Krishna Dwi Payana. Oke. Volume 6 nomor 1. Ya, Januari 2018. Baik. Pendahuluan. Perkembangan ekonomi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Oke. Kecuali tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di atas 4,5%. Ya, data BPS pada tahun 2018. Kemudian, dengan kondisi ekonomi dunia yang tidak kondusif dalam 3-4 tahun terakhir, perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh secara stabil di atas 5%. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga dikatakan di sini mengalami persentase rata-rata sekitar 4,5%. Oke. Indikator ekonomi lainnya yaitu PDB per kapita juga menunjukkan tren yang sama. Dalam 10 tahun terakhir, laju pertumbuhan PDB per kapita Indonesia berada di atas rata-rata 5%. Nah, jadi 10 tahun terakhir ya berarti start dari 2008 hingga 2018 itu 5%. PDB per kapita per tahunnya mencapai 47,96 juta rupiah di akhir tahun 2017. Nah, ini ya. Ini adalah bukti grafiknya. Oke. Start dari tahun 2009 hingga 2017. Oke, ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2010 ya. Pada angka 7%. Kemudian turun kembali dan di sini kurang dari 5% dan kemudian stabil di angka 5%. Nah, ini pertumbuhan ekonomi Indonesia starting dari tahun 2009 hingga 2017. Grafiknya ya. Kemudian dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan PDB per kapita sangat dipengaruhi oleh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dalam 5 tahun terakhir, ya jadi memang usaha mikro, kecil, dan menengah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto negara kita. Ya, PDB negara kita memang didominasi oleh transaksi keuangan yang dilakukan oleh UMKM. Ya, tidak hanya lokal, juga regional.
Dicatatkan oleh CNN Indonesia pada tahun 2016, ya, UMKM sini dikatakan UMKM berkontribusi sebesar 60,34% terhadap pertumbuhan PDB per kapita, di mana angka tersebut telah meningkat dari kontribusi sebesar 57,84% di tahun 2011. Nah, kita lihat grafiknya. Ini yang biru ini, jumlah UMKM, oke, seluruh Indonesia, start dari tahun 2009 hingga 2016. Ini satuannya million, berarti ada sekitar pada tahun 2016 50 di atas 58 juta. Oke, di sini. Di sini PDB per kapita. Nah, lihat. Nah, PDB per kapitanya. Jadi mengikuti, ya, mengikuti juga peningkatan dari UMKM. Nah, ini ya pertumbuhan UMKM versus pertumbuhan PDB per kapita. Kemudian, dalam 8 tahun terakhir, jumlah pengusaha UMKM di Indonesia tercatat meningkat dari angka 52,9 juta ke 59 juta. Nah, jadi ada peningkatan jumlah pengusaha UMKM selama 8 tahun terakhir, ya. Meningkat 52,9 menjadi 59 juta orang. Lebih dari itu, sejak Presiden Joko Widodo meluncurkan 10 paket stimulus ekonomi di tahun 2015, maka UMKM semakin menggeliat. Nah, ini memang pemerintah berusaha untuk memberikan berbagai bantuan demi meningkatkan dan mengembangkan UMKM menjadi lebih baik. Mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB ini sangat besar sekali, mencapai tadi angkanya 60% lebih. Ya. Di samping itu, ternyata data mengatakan jumlah kontribusi tenaga kerja yang tersalurkan melalui terserap melalui UMKM ini sangat besar sekali, ya, hampir total lebih dari 90% total tenaga kerja di Indonesia berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, jadi atas dasar beberapa data-data statistik tersebut, maka pemerintah memiliki concern tersendiri agar bisa mengembangkan UMKM sehingga terciptalah pertumbuhan ekonomi yang optimal dari aktivitas tersebut. Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatatkan dalam 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, rasio wirausaha terhadap penduduk Indonesia telah meningkat dari 1,56% di tahun 2014 menjadi 3,1% di akhir tahun 2016. Nah, ini ada rasio peningkatan, ya, jumlah UMKM terhadap jumlah penduduk di Indonesia meningkat. Ini meningkat 100% berarti, ya, sekitar, ya, 1,5 ke 3. 1% ke 3%. Salah satu hal yang ditingkatkan oleh pemerintah dalam mendorong jumlah pengusaha UMKM adalah, ya, dalam hal kemampuan berusaha. Nah, kemampuan berusaha itu coba ditingkatkan. Easy of doing business. Ya, kemampuan berusaha. Nah, bagaimana supaya UMKM ini memiliki kemampuan berusaha yang baik? Maka pertama, mutlak mereka haruslah memiliki keahlian yang mumpuni, ya, memiliki keahlian yang spesifik. Nah, dengan keahlian dan skill itulah pengusaha UMKM dapat memberikan inovasi dari produk dan jasa yang ditawarkan, ya, menciptakan kreativitas dari produk dan jasa yang dijual. Harapannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya sales growth-nya akan mengalami peningkatan. Ya, pertumbuhan sales-nya akan mengalami kenaikan. Oke, easy of doing businesses. Yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, di mana Indonesia tercatat pada peringkat 91 pada tahun 2017. Ya, ada peningkatan dari peringkat 216 pada periode sebelumnya. Jadi naik, ya, dari 2016 easy of doing business, ya. Kemudian pada tahun 2017 naik di peringkat 91. Tentu ini sangat signifikan sekali, ya, terhadap
uh, pertumbuhan ekonomi ya terhadap hasil dari berbagai bantuan yang telah dilakukan oleh pemerintah memberikan outcome yang signifikan terhadap peningkatan ranking easy of doing business ya, kemampuan dalam berusaha di Indonesia pada peringkat 91 dari awalnya jauh sekali di peringkat bawah ya, peringkat 216. Tumbuhnya UMKM ini juga secara langsung meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja dari sektor tersebut. Nah, UMKM secara alami menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar. Ini dikatakan UMKM secara alami, menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha besar, menunjukkan kontribusi yang meningkat, ya, sebesar 97,22%. Jadi kontribusinya mencapai 97,22% pada tahun 2016. Meningkat dari angka 96,99% pada 5 tahun sebelumnya. Jadi dari 96% naik jadi 97%. Nah, ini kenaikan yang memang tentu semakin besar ya. Jadi pada data statistik ini kita bisa mengambil kesimpulan awal bahwa memang persentase tenaga kerja yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisa dibayangkan total mencapai 97% tenaga kerja berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan hanya 3% saja tenaga kerja yang berasal dari usaha besar. Ini menjadi catatan yang tentunya wajib kita sama-sama perhatikan, wajib pemerintah perhatikan demi kembali ya untuk mensejahterakan rakyat, kembali untuk mensejahterakan warganya. Kemudian pertumbuhan UMKM di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat dan menjadi salah satu pendorong terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi pertumbuhan usaha mikro, ya, kecil dan menengah di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat. Kenapa? Karena memang dibantu, ya, karena memang kesempatan berusahanya itu dipermudah. Nah, karena memang banyak bantuan-bantuan yang dikhususkan untuk UMKM agar mereka bisa mengembangkan usahanya menjadi jauh lebih baik. Oke, kita lompat ke halaman 4 ya. Sini dikatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Secara global, menurut OECD, pada tahun 2005, usaha mikro, kecil, dan menengah atau bahasa Inggrisnya Micro, Small, and Medium Size Enterprises, MSME, dapat dikategorikan oleh beberapa limitasi, yaitu jumlah tenaga kerja, aset, dan turnover. Jumlah tenaga kerja, aset, dan turnover. Di beberapa negara, jumlahnya bisa bervariasi, tergantung dari kebijakan pemerintah masing-masing. Contoh, Uni Eropa mengkategorikan medium enterprises dengan maksimum 250 tenaga kerja. Sementara di Amerika, untuk yang medium, untuk yang menengah, 500 tenaga kerja. Di Indonesia, keberadaan UMKM termasuk dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro. Jadi memang kita lihat ya ada berbagai parameter yang digunakan untuk menentukan apakah usaha yang dilakukan itu termasuk pada usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah. Nah ini, sini dikatakan bahwa usaha mikro, jumlah tenaga kerja tak terdefinisi, asetnya maksimal 50 juta, maksimal 300 juta. Usaha kecil, 5-19 orang, 50-500, asetnya 300 hingga 2,5 miliar rupiah. Terakhir, usaha menengah, jumlah tenaga kerja 20 hingga 99, aset 500 juta hingga 10 M, dengan omset tahunan 2,5 sampai 50 miliar rupiah. Nah ini dikatakan sebagai usaha
mikro, kecil, dan menengah. Ya memang ya kita sama-sama memacu diri kita agar tertarik untuk berwirausaha. Mengembangkan produk, mengembangkan keahlian yang kita miliki agar memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini memang sangat penting sekali. Kemudian, digital marketing untuk UMKM. Oke. Sini dikatakan digital marketing untuk UMKM. Pemerintah mendorong supaya para pengusaha UMKM ini bisa go online, ya, sehingga dikatakan semboyannya UMKM go online. Kenapa harus online? Karena memang cakupan pasarnya akan jauh lebih besar, oke? Target dan variasi masyarakat, ya, variasi dari kebutuhan masyarakat, variasi dari penghasilan yang dimiliki ini akan jauh lebih beragam. Nah, ya, pangsa pasarnya akan jauh lebih luas. Sehingga mutlak dibutuhkan strategi pemasaran melalui digital. Apabila UMKM tersebut ingin mengembangkan dan mempromosikan produknya, maka wajiblah mereka juga melirik pangsa pasar digital, tidak hanya sekedar pangsa pasar konvensional. Jadi di sini dikatakan bahwa teknologi telah membuat proses produksi, pemasaran, distribusi, dan bisnis secara keseluruhan menjadi lebih efisien dan efektif. Ya betul, ya. Semua bisa digunakan secara digitalisasi, ya, semua melalui komputerisasi yang saling terhubung satu sama lain. Betapa marketplace, Tokopedia, Bukalapak, ya, Shopee, Blibli, mereka adalah platform yang digunakan oleh para penjual untuk menjajakan barang dagangannya. Platform yang digunakan oleh para pengusaha UMKM untuk mempromosikan, ya, produk dan jasa yang dimilikinya agar bisa dibeli tidak hanya oleh secara regional, ya, secara lokal, namun juga secara internasional. Nah, mereka lah menjadi perantara yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli, antara penjual dengan konsumen. Nah, ini sangat penting sekali untuk bisa pengusaha UMKM kita, calon-calon pengusaha UMKM ini lakukan. Ya, tidak hanya sekedar membuka toko secara fisik, namun juga kita membuka toko secara online. Membuka toko secara virtual melalui marketplace yang disebutkan tersebut. Konektivitas yang dibangun memampukan banyak pelaku bisnis terhubung dengan akses modal dan pasar yang baru. Nah, ya. Dalam konteks ini Philip Kotler, ya, guru besar pemasaran dunia, ya, Philip Kotler menjelaskan sebuah teori pemasaran 4.0 atau pemasaran digital dengan pendekatan pemasaran baru untuk membantu pasar dalam mengantisipasi dan mengelola dampak teknologi. Proses tersebut mengkombinasikan interaksi online dan interaksi offline antara perusahaan dengan pelanggan. Interaksi jadi dikombinasikan, ya. Terkadang memang pelanggan membutuhkan di mana lokasi dari tokonya secara fisik, ya, tidak hanya sekedar virtual saja. Untuk menciptakan kepercayaan yang baik, ya, menciptakan trust bagi pelanggan dan calon pelanggan. Makanya diperlukan strategi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketika mereka membuka usaha, mereka setidaknya memiliki kantor secara fisik, meskipun itu di rumahnya, ya. Ini akan menciptakan trust, kepercayaan, sehingga orang tidak ragu untuk membeli produk dan jasa yang kita tawarkan. Kenapa? Karena alamatnya jelas. Ketika akan komplainnya jelas, lokasinya jelas, alamatnya ada, identitasnya ada. Ya, karena memang ya, sebagaimana kita tahu banyak juga yang memang melakukan penipuan, ya. Karena memang semuanya virtual, sehingga
Ya, kita harus betul-betul teliti dan waspada terhadap berbagai kecurangan yang terjadi. Nah, di sini ya. Sini ada grafik pertukaran peran pemasaran tradisional dengan pemasaran digital. Oke. Level 1, level 2, level 3. Tradisional marketing, digital marketing. Jadi kombinasi ya. Kombinasi antara digital dengan tradisional. Ini saling menguatkan satu sama lain. Ya, tidak bisa juga memang 100% digital. Mengingat konsumen atau pelanggan mutlak mereka juga harus tahu dan menelusuri di mana sebetulnya kantor fisiknya, di mana sebetulnya toko fisiknya yang ada, ya, sehingga itu akan memunculkan trust, kepercayaan, dan jika telah percaya akan muncul repeat order, ya, beli ulang. Setelah repeat order akan muncul loyalitas. Kemudian sini dikatakan bahwa dalam konsep pemasaran sebelumnya penyusun strategi pemasaran selalu dimulai dengan segmentasi pasar yang kemudian ditajamkan dengan targeting hingga bisa mendapatkan positioning merek. Sebelumnya, dalam konsep pemasaran 4.0, segmentasi dan targeting tetap harus dilakukan sebagai fondasi dari strategi pemasaran. Namun, pada konsep pemasaran digital, hubungan antara merek dan konsumen berada pada lini horizontal yang harus transparan, di mana konsumen yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan dan terhubung satu dan lainnya di dalam sebuah komunitas. Jadi, saling terhubung satu sama lain. Ya. Hubungan antara merek dan konsumen berada pada lini horizontal yang harus transparan. Nah, jadi penjual, pengusaha harus mendeskripsikan produk yang ditawarkan ini dengan jelas, dengan tidak ada yang ditutup-tutupi. Foto yang dijadikan bahan atau media promosi itu harus betul-betul sesuai dengan kenyataan. Nah, tidak boleh berbeda, ya harus sama. Nah, deskripsinya, tanggal kadaluarsa kalau itu makanan ya atau minuman, komposisinya itu betul-betul sudah harus dicantumkan sehingga sini dikatakan hubungan antara merek dan konsumen berada pada lini horizontal yang harus transparan. Nah, kata-katanya transparan, terbuka. Ya. Mengapa harus terbuka dan transparan? Karena memang penjualan produk secara digital, konsumen tidak bisa memegang produknya secara langsung. Ya, tidak bisa melihatnya langsung secara fisik. Dia melihat secara virtual gambarnya saja, fotonya saja, dan spesifikasinya. Nah, jadi memang strategi konsumen dia melihat dari jumlah penjualan produk apa sudah banyak, ya. Bisa juga dari jumlah bintang. Berapa bintangnya? Satu kah? Cuma satu atau cuma dua? Atau mencapai 5 bintang? Testimoni seperti apa? Nah, jadi hal seperti itu yang menjadi salah satu ukuran penting kepercayaan itu bisa terbangun. Jangan sampai kita mengecewakan konsumen kita karena pelayanan kita tidak prima. Di sini konsep transparan ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan sales growth-nya harus meningkat. Dengan upaya menekan biaya operasional yang seminimal mungkin yang pada gilirannya akan menaikkan pendapatan operasional sehingga selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional itulah keuntungan bagi perusahaan. Itulah keuntungan bagi UMKM. Di sini dikatakan hubungan antara merek dan konsumen berada pada lini horizontal yang harus transparan, di mana konsumen yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan dan terhubung satu dan lainnya dalam sebuah komunitas. Nah ya, konsumen baru dan konsumen lama ini bisa melihat historik dari pembelian yang telah dilakukan sebelumnya. Gimana historikalnya? Bagaimana testimoninya? Apakah mereka puas atau tidak? Ya, apakah mereka ketika mengalami katakanlah kesalahan pembelian, bagaimana bagaimana service after sales-nya, bagaimana returnya, nah, apakah dilayani atau tidak?
ketika ada konsumen yang katakanlah salah membeli produk. Nah, itu harus betul-betul memang kita perhatikan di dunia digital 4.0 ini ya, tidak boleh diabaikan. Nah, dengan perhatian seperti itulah akan tercipta trust, akan tercipta kepercayaan. Nah, di sini dikatakan bahwa konsumen yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan dan terhubung satu sama lain dalam sebuah komunitas. Nah, ya. Jadi di sini menjadi faktor yang sangat penting sekali. Oke, saya kira cukup ya materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.